Dion mengusap keringat di dahi. Aula kampus sudah dipenuhi mahasiswa yang duduk berjajar menanti diskusi yang sebentar lagi dimulai. Ia berdiri di samping podium dengan tangan yang sedikit gemetar. Sebagai ketua panitia, ini adalah acara terbesar yang pernah dia gagas selama berkuliah di Universitas Nusantara. Mengundang pembicara seperti Adit bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah suasana politik kampus yang penuh tekanan. Banyak yang mengingatkan, Dion, kamu yakin mau undang dia? Kalau acaranya kacau, kalian semua bisa dicap radikal. Tetapi Dion tidak ingin gentar. Sejak awal, ia percaya bahwa diskusi intelektual harus dibangun di atas argumen, bukan atas dasar kekhawatiran akan sentimen. Jika pemikiran hanya boleh sejalan dengan arus utama, katanya pada rekan-rekannya beberapa minggu lalu, apa gunanya kita belajar? Suasana hening ketika Adit melangkah masuk. Pria muda dengan kemeja polos yang tampak kontras dengan kulit kecoklatannya itu mengangguk singkat pada Dion sebelum menaiki panggung. Setiap gerakannya disorot oleh perhatian seluruh ruangan. Setelah mikrofon dinyalakan, ia memandang ke arah audiens yang duduk dalam keheningan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana, katanya dengan nada tenang. Apakah kalian, para mahasiswa, masih merasa bebas untuk berpikir? Tidak ada jawaban. Beberapa orang saling memandang ragu, yang lain hanya diam. Dion sendiri merasa tegang, seolah kata-kata itu ditujukan langsung padanya. Adit melanjutkan, ini bukan sekadar pertanyaan retoris. Saya sungguh bertanya, apakah kalian merasa memiliki kebebasan untuk memikirkan ide-ide yang mungkin tak disukai orang lain? Akhirnya seorang mahasiswa di baris belakang mengangkat tangan. Menurut saya, kebebasan itu ada, Mas. Tapi, kadang kami merasa terintimidasi jika pendapat kami bertentangan dengan kebijakan kampus atau arus pemikiran yang dominan. Jika pendapat kami berbeda, bisa saja kami diserang, bukan dengan argumen, tapi dengan kecaman. Adit tersenyum tipis. Nah, disinilah masalahnya. Pikiran yang baik harusnya mampu mengatasi pertentangan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Tapi ketika ruang untuk berpikir dikekang oleh rasa takut, kita tidak lagi mendebat gagasan, melainkan menundukkan diri pada dominasi. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya tenggelam ke dalam keheningan ruangan. Sayangnya, ini bukan hanya terjadi di kampus. Lihatlah kondisi negara kita. Politik hari ini lebih sering ditentukan oleh opini yang emosional, bukan oleh rasionalitas. Presiden, misalnya, lebih dipandang sebagai simbol moral ketimbang pemimpin yang harus bekerja sesuai peran institusinya. Kritik terhadapnya diserang bukan dengan argumen kebijakan, tapi dengan sentimen pribadi. Dion menatap wajah-wajah serius di hadapannya. Apa yang diucapkan Adit begitu mengena. Tak terhitung sudah berapa kali ia melihat temannya diserang hanya karena berani mengungkapkan kritik tajam terhadap kebijakan rektorat, atau karena mencoba membawa pandangan baru yang bertentangan dengan norma yang sudah mapan. Mereka bukan dilawan dengan diskusi terbuka, tapi dijatuhkan dengan tuduhan tak berdasar. Tapi Mas, seorang mahasiswa lain memotong, bukankah kita harus menghormati orang yang berkuasa? Bagaimana kita bisa membedakan kritik yang sehat dengan penghinaan? Pemisahan peran pribadi dan publik adalah kunci, jawab Adit tanpa ragu. Saat kita mengkritik kebijakan seorang presiden atau rektor, kita sedang membicarakan perannya sebagai pemimpin, bukan menyerang pribadinya. Ini adalah sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi seringkali kabur dalam wacana politik kita. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam sentimen karena mereka tidak paham bagaimana memisahkan keduanya. Suasana semakin memanas ketika seorang mahasiswa dari jurusan hukum berdiri. Tapi Mas, bukankah ada batasan kebebasan berbicara? Bagaimana jika pemikiran itu berbahaya atau memecah belah bangsa? Adit mengangguk pelan, seakan sudah mengantisipasi pertanyaan tersebut. Tentu ada batasannya. Namun, batasan itu tidak boleh digunakan untuk menghalangi pemikiran kritis. Jika kita mulai menutup ruang diskusi hanya karena takut pada perbedaan pendapat, kita akan kehilangan kemampuan untuk berkembang. Demokrasi sejatinya bukan hanya soal suara terbanyak. Ia juga soal kualitas argumen. Jika hanya berpegang pada suara mayoritas tanpa menguji gagasan dengan kritis, kita akan jatuh ke dalam tirani massa. Dion mencatat kata-kata itu dalam benaknya. Tirani massa, gumamnya. Betapa sering ia melihatnya terjadi. Ketika satu pandangan yang dominan berusaha menindas pandangan lain, bukan karena pandangan itu salah, tapi karena itu berbahaya bagi kenyamanan mayoritas. Setelah diskusi berlangsung beberapa saat, seorang mahasiswi di baris depan mengangkat tangan. Mas,
Bagaimana kita bisa mengajarkan kebebasan berpikir di sekolah-sekolah, sementara kurikulum kita begitu kaku dan terikat aturan? Adit tersenyum lembut, kali ini dengan kilau kehangatan di matanya. Mulailah dari yang sederhana, katanya. Ajarkan riset kecil, ajarkan siswa untuk bertanya, untuk melihat ke sekeliling mereka, dan menguji apa yang mereka lihat. Misalnya, ajarkan mereka untuk mengamati burung di halaman sekolah. Beri mereka pertanyaan, mengapa burung itu hinggap di sana? Apa yang dilakukannya? Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, mereka belajar untuk berpikir dengan metode ilmiah, yang mana adalah fondasi dari kebebasan berpikir. Dion merasa sesak di dadanya. Ia teringat pada mimpi-mimpinya ketika pertama kali masuk kuliah. Mimpi tentang membangun ruang intelektual yang merdeka, di mana setiap orang bisa bertukar pikiran tanpa takut akan cemoohan atau kecaman. Mimpi yang kini tampaknya semakin jauh, terkubur di bawah kebisingan sentimen dan kepentingan. Di akhir acara, setelah semua pertanyaan terjawab, Dion menghampiri Adit. Terima kasih, Mas. Ini adalah diskusi yang sangat membuka pikiran. Adit menepuk bahunya. Keberanianmu mengadakan acara ini adalah langkah awal, Dion. Ingat, kebebasan berpikir itu tidak datang tiba-tiba. Ia harus diperjuangkan, bahkan di ruang-ruang kecil seperti ini. Jangan biarkan kebodohan atau ketakutan menghentikanmu. Dion mengangguk mantap. Saya akan terus mencoba, Mas. Adit tersenyum sekali lagi sebelum beranjak pergi, meninggalkan Dion dengan tekad baru di dadanya. Ruang intelektual yang bebas dan berani mungkin masih jauh, tetapi Dion tahu bahwa setiap langkah kecil adalah awal dari perubahan besar. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan tetap menyusun argumen, bukan tunduk pada sentimen.